فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada adab yang ke-35, yaitu apa akbar? Menjaga modal utamamu, yaitu waktu. Detik-detik kehidupanmu, umurmu di dunia ini. Ini harus betul-betul dijaga. Karena tanpa waktu seorang tidak punya modal. Makanya diistilahkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala dengan ra'sul mal, modal pokok. Modal pokok kita hidup di dunia ya umur. Sehingga kita bisa beramal, kita bisa beribadah. Tanpa umur seorang tidak bisa apa-apa. Nah, makanya dinasihatkan oleh beliau rahimahullah ta'ala untuk betul-betul menjaga waktu dalam upaya menghasilkan ilmu dengan kesungguhan, dengan meninggalkan hal-hal yang menyibukkan, dengan semangat menghadiri halaqatul ilmi, menghadiri majelis-majelis para ulama, para mudarrisin, baik dengan membaca atau mendengarkan sesuatu yang dibacakan kepadanya. Baik. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, wal ishtighali bil ilmi qira'atan wa iqra'an wa mutala'atan wa tadabbura wa hifdhan wa bahtha. Ini jelas ya kawan. Yaitu hendaknya seorang menyibukkan diri dengan ilmu. Qiraah dia baca sendiri atau iqra'an, yaitu minta dibacakan, mendengarkan bacaan orang. Wa mutala'atan wa tadabbura, baik dengan mutala'ah, membaca sebanyak-banyaknya, dan tadabbur. Hifdhan wa bahtha, menghafal maupun membahas. Kedua perkara ini harus seiring sejalan. Dan biasanya seseorang kalau sudah terjun dalam bahas, dalam membahas suatu permasalahan ilmiah, ini akan lebih senang dibandingkan menghafal, sehingga cenderung melalaikan hafalan, dan ini mujarab. Oleh karena itulah ditekankan untuk menyeimbangkan keduanya, ada hafalan dan ada pembahasan, membahas. Karena dengan membahas seorang akan lebih mendalam dalam memahami suatu masalah, dan dengan menghafal dia akan bisa menjaga sesuatu yang telah didapatnya itu. La siyama fi awqati syarhis syababi,
wa muqattabalil umur wa ma'dinil afiyah. Nah ini terlebih lagi pada waktu-waktu kepemudaan, di masa-masa mudanya dan di saat-saat umur tersebut ikhwan, dalam kondisi yang paling bagusnya, kuat, kemudian akalnya juga dalam kondisi kuat, belum pikun, dan dalam kondisi afiyah, dalam kondisi sehat. Kenapa? Karena perkara ini ikhwan, ketuaan, kepikunan, kemudian sakit, itu diantara hal yang menghalangi seseorang dari ilmu. Dan ini jelas, orang-orang yang sudah tua sulit belajar. Tanya mereka yang sudah tua untuk menghafal bagaimana rasanya. Semuanya mengatakan sulitnya minta ampun untuk menghafal. Baik. Dan antum dalam kondisi belia, kemudian juga umur pada masa-masa emasnya, masa-masa terbagusnya dalam menuntut ilmu, maka jangan sia-siakan umur tersebut. Juga kondisi kesehatan dalam kondisi bagusnya, tulang-tulang masih kuat, sendi-sendi masih kuat, ya kan, sakit, belum linu-linu kan. Kalau berdiri masih cepat, belum boyoan. Nah, iya kan? Duduk masih kuat, ya enggak? Hah? Coba lihat orang-orang tua duduk berapa sudah kecapean, harus cari sandaran. Nah, faqtanim hadhil fursatal ghaliyah. Maka manfaatkan kesempatan yang mahal ini. Litanala rutabal ilmil aliyah, untuk engkau bisa meraih tingkatan ilmu yang tinggi. Fa innaha waqtu jam'il qalbi wa ijtima'il fikri, karena sungguhnya itu adalah waktu mengumpulkan hati dan mengumpulkan pikiran, memfokuskan pikiran. Itu adalah waktu mengumpulkan hati dan memfokuskan pikiran. Hati dikumpulkan, jangan tercerai-berai mikir sana. Nah, berbagai hal dia pikirkan. Dan jelas kawan, masa muda hati itu masih masih terkumpul, punya fokus tujuan. Beda kalau sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah punya ini dan itu, terpecah hatinya. Saya tadinya mikir sendiri, mikir diri sendiri. Kalian saat ini kan cuma mikir diri sendiri, tak? Lapar ya mikir perut satu, ya tidak? Ya Iqbal, yang dipikir perut satu kan? Nah, saya tidak mikir yang lain, hatinya masih ngumpul. Hatinya masih ngumpul. Pemikirannya juga masih fokus, tidak mikir sana, mikir sini. Nah, hatinya masih ngumpul, pemikirannya masih terfokus, maka manfaatkan, karena mesti akan datang waktu dan kondisi di mana hati kita akan terpecah. Nah, mikir keluarga, mikir anak, mikir orang tua, mikir yang lainnya, urusan dakwah dan seterusnya. Liqillatis syawaghili was-sawarifi 'an iltizamatil hayati wat taraus. Kenapa hati masih terkumpul dan pikiran masih terfokus di masa-masa muda ini? Kenapa? Liqillatis syawaghil, karena sedikitnya hal-hal yang menyibukkan. Kalian belum dituntut untuk mikir cari ma'isyah. Kalian belum dituntut untuk mengurusi dakwah secara luas. Yang dituntut adalah apa? Belajar. Wasawarif, dan juga karena sedikitnya hal-hal yang memalingkan dari ilmu. Tayyib. Anil tizamatil hayati wat taraus, dari keharusan-keharusan atau tuntutan-tuntutan hidup. Nah,
tuntutan hidup belum menuntut kalian, akhwan. Mencari ma'isyah belum, menafkahi belum, watara'us juga belum, untuk apa? Menjadi pimpinan, minimal sebagai pimpinan keluarga. Nah, belum ada. Karena seorang kalau sudah menjadi pemimpin, akhwan, maka otomatis dia harus memikirkan orang-orang yang di bawah pimpinannya. Nah, wali khiffatiz zahri wal iyal, dan juga dikarenakan ringannya punggung dan ringannya tanggungan. Punggung kita masih ringan, belum ada beban di situ. Nah, juga belum ada tanggungan. Bahkan kalian masih ditanggung orang-orang tua kalian. Nah, maka manfaatkan. Maka ini penting. Faghtanim hadhil fursatal ghaliyah litanala rutabal ilmil aliyah. Fa innaha waqtu jam'il qalbi wa istima'il fikr. Sahih. Ini perkara yang harus kita ingat. Cuman sayang, kawan, para pemuda pada masa-masa ini lebih banyak tercerai-berai pikirannya, kemudian terpecah-pecah hatinya bukan karena tuntutan hidup, tapi apa? Karena syahwat mereka. Kebanyakan jatuh karena syahwat internet, syahwat HP. Betapa banyak para penuntut ilmu, akhwan, yang berguguran karena fitnah HP. Maka antum jangan remehkan perkara ini, karena masuknya sangat mudah, keluarnya berat. Nah, masuk sangat mudah, tidak terasa, akhwan, terseret untuk keluar berat. Bahkan sebagian nekat, tidak peduli. Nah, walaupun akan melanggar aturan, walaupun akan berakibat dipermalukan, walaupun akan berakibat ini dan itu, tidak peduli. Kenapa? Demi syahwat sesaat. Untuk apa? Untuk memenuhi tuntutan mata, melihat ini dan itu. Padahal itu hanya akan menyiksa diri, ya, menyiksa diri. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala telah tegaskan bahwasanya seorang lebih ringan untuk apa? Untuk menahan beratnya tuntutan mata memandang hal yang diharamkan, itu masih ringan dibandingkan apa? Kesabaran yang harus dia tanggung ketika telah melihat. Kalau sudah melihat sesuatu, ini lebih berat untuk menghilangkan dari diri-diri kita. Nah, karena fitnatun nadhar, fitnah melihat hal-hal yang diharamkan, ini jangan dianggap remeh. Ah, nanti saya tinggalkan. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Maka wajib untuk apa? Untuk mengobati diri, menempuh jalan untuk bisa sehat, bisa selamat dari fitnah ini. Dan ini mencaram, tidak di Indonesia, tidak di luar negeri. Di antara fitnah yang menjatuhkan penuntut ilmu dari jalan istiqamah dalam belajar adalah HP. Dan antum sendiri, nah, bisa merasakan berapa sudah teman-teman kalian yang gugur, yang mundur dari jalan ilmu gara-gara permasalahan HP. Kemudian di sini syarah kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa lihadza qala Umar radhiyallahu anhu tafaqqahu qabla an tusawwadu wa fi lafdin qabla an tasudu. Oleh karena itulah Umar mengatakan tafaqqahu, belajarlah dulu. Tafaqquh, belajar, perdalam pemahaman sebelum kalian dijadikan pimpinan. Dalam sebagian lafaz qabla an tasudu, sebelum kalian memimpin,
sebelum kalian dijadikan tokoh, dikedepankan. Li'anna al-insan idza sada fi qaumihi kathurat masyaghiluhu wa kathurat afkaruh wa tafarraqat wa tamazzaqat azaimuh. Dikarenakan seseorang kalau sudah memimpin, menjadi pimpinan dalam kaumnya, maka akan banyak kesibukannya. Dan ini jelas akan banyak kesibukannya. Minimal jadi pemimpin keluarga saja sudah kita lihat, mereka sudah keluarga banyak absennya. Dalam Dalam majelis ilmu. Baik, banyak kesibukannya. Kathurat afkar, dan juga banyak yang dipikirkan, banyak pikiran. Baik. Apalagi ketika ada ujian ini dan itu, yang dipikirkan banyak. Sehingga azimahnya, semangatnya itu tafarraqat wa tamazzaqat, tercerai-berai, terpecah belah. Semangat, lagi semangat, tiba-tiba anaknya nangis. Alah, mau berangkat tidak jadi. Nah, saya mau berangkat, anak nangis gimana? Jadi alasan anaknya nangis, nggak jadi berangkat. Baik, ini contoh kecil. Apalagi yang menjadi pimpinan kaumnya, adanya masyakil, adanya persengketaan yang butuh dia selesaikan. Bainama ya'zimu ala syai'in idza bihajatin nazalat bihi ashadda ilhahan mimma azama alaih. Beliau katakan, ya tatkala dia sedang meniatkan sesuatu hal, tiba-tiba ada kebutuhan yang turun. Nah, yang lebih kuat tuntutannya daripada perkara yang sedang dia niatkan. Ya tadi, mau berangkat menuntut ilmu, mau pergi ke majelis ilmu, tiba-tiba ada hajat yang lain yang harus dia penuhi segera, memberikan obat misalnya. Fayatafarraq, akhirnya azimahnya hilang sudah. Aduh, tidak jadi berangkat. Apalagi menghafal, sulitnya seperti ini. Walihada ijtahid madumta fi zamanil imhal. Oleh karena itulah bersungguh-sungguhlah ya selama engkau pada zamanil imhal, pada zaman yang masih diberi kelonggaran, masih zaman longgar, masih longgar waktu kalian itu, waktunya longgar, tidak ada tuntutan ini tuntutan itu, yang ada cuman dituntut menghafal dan belajar. Taib. Wantaj wa'mal wab'ath. Nah, wantaj, buahkanlah, yaitu hendaknya engkau bisa memunculkan buah, memunculkan hasil, ada hasilnya. Dan beramalah serta bahaslah. Waj'al butunal kutubi fi mar'iyatik, dan jadikan perut-perut kitab itu senantiasa berada. Waj'al butunal kutubi hiya mar'iyatuk, jadikan perut-perut kitab, yaitu kitab-kitab itu sebagai sesuatu yang senantiasa engkau lihat. Hatta ta'tada ala hadha, sampai engkau terbiasa di atas perkara ini. Naam. Wa'lam annaka idza tatta ala hadha ay 'ala al-jiddi wal istihad sara tabi'atan lak. Dan ketahuilah bahwasanya engkau apabila membiasakan diri di atas hal ini, yaitu pertama mungkin dipaksa, jam sekian aku harus duduk di masjid. Duduk yang betul, duduk, bukan gelongsor ya delosor, tidur baring. Nah, ini tidak benar. Baik. Ini contoh aja. Kalau betul ya memang kebetulan. Betul atau salah? Baik. Nah, duduk di masjid. Nah, ambil meja sehingga duduknya tegak, kemudian baca apa yang butuh dihafal. Ini akan lebih mendorong daripada sambil baring-baring, walaupun menghafal.
tidak ada yang mengawasi, tapi kita butuh untuk waktu sekian sampai sekian, aku butuh mencapai sekian-sekian juz untuk murojaah, untuk menghafal satu muka dalam 1,5 jam misalnya. Sehingga waktu tersebut antum manfaatkan benar-benar, tidak cuma menguap berkali-kali. Baik. Karena seseorang ikhwan ketika punya target, tentunya dia akan lebih memanfaatkan apa yang ada. Nah, seorang kalau sudah membiasakan di atas perkara ini, yaitu di atas semangat dan kesungguhan, maka itu akan menjadi tabiat. Setiap berbuat mesti semangat, menjadi tabiatnya. Bihaitsu law annaka kasalta yawman minal ayyam fa innaka tastankiru hada wa tajiduhu faragh. Nah, menjadi tabiat di mana ketika suatu hari dari hari-hari yang ada engkau merasa malas, maka engkau akan mengingkarinya. Sebelum diingkari orang lain, engkau sendiri telah mengingkari dirimu, sehingga berupaya mencari jalan sembuh. Aku kok malas ya. Berusaha mencari jalan sembuh. Baik, sebabnya apa? Oh, kurang gizi misalnya. Beli yang enak-enak. Saya lagi malas, pengen sesuatu, beli enak-enak. Beli susu, beli yang kira-kira setelah itu jadi semangat. Bukan malah setelah itu tambah lemas. Nah, baik, ketika engkau malas, engkau akan mengingkari dirimu. Kenapa malas? Tidak boleh, tidak bagus. Nah, wa tajiduhu faragh. Ungduril an antum ala abwabil imtihan. Idzan tahatil imtihanat tajidul insan yajidu faraghan wa ma sayamal. Dan engkau dapati dia faragh. Nah, ada kekosongan. Ya, sekarang lihat, ketika kalian berada di ambang pintu ujian, ini pada anak-anak sekolah misalnya. Nah, kemudian setelah selesai ujian, ya manusia biasa merasa sudah waktu kosong, liburan kosong. Wah, masa ya amal, dan apa yang mau dilakukan? Taib, akhirnya apa? Akhirnya hura-hura, akhirnya nyantai. Demikian pula kalian ketika pulang ke rumah, yang mau pulang ke rumah. Apalagi yang sudah apa? Sudah terpatri pada dirinya, sudah pulang. Pulang tidak ada gambaran nanti mau bagaimana setelahnya. Apakah mau belajar lagi atau mau kemana? Cuma yang penting pulang, menuruti keinginan pulang ketemu orang tua. Tidak punya gambaran nanti mau bagaimana. Akan mendapati apa? Faragh. Waktu-waktu kosong jelas. Nah, orang kalau nggak menyadari ini, kalau kalian nggak menyadari hal ini, maka akan senang saja, nyantai, nggak ada yang nyuruh-nyuruh, nggak ada yang ngatur-ngatur. Akhirnya waktu sia-sia. Apalagi kalau orang tuanya tidak mendukung untuk pendidikan anaknya, sehingga dibiarkan bebas menggunakan HP di rumah, ini akan semakin merusak. Maka bagi para orang tua yang menginginkan kebaikan anaknya, jangan sampai membiarkan anak-anak pegang HP dengan bebas. Baik. Kecuali mereka-mereka yang betul-betul uqala, itu pun harus senantiasa diawasi. Sebelum menyesal di kemudian hari. Nah, fa idza awadta nafsaka al-istihad wal jid akhadta alaihi. Wa liyakun bahthuka murakkazan. Ya. Tadi ketika ada waktu luang, tapi jika engkau sudah membiasakan dirimu untuk bersemangat dan sungguh-sungguh, maka engkau akan apa? Akan mengambil waktu tersebut
akan dimanfaatkan. Apakah kesempatan itu untuk menghafal dan yang lainnya. Nah, ketika ada kekosongan pelajaran, ini terkadang menjadi hal yang menyenangkan dulu bagi kami. Ada waktu kosong, nah senang dari sisi apa? Karena bisa murajaah hafalan. Karena apa? Hafalan ketika campur dengan banyaknya pelajaran ini kan berat murajaahnya, harus apa? Cari-cari waktu senggang, cari-cari waktu yang kosong, nggak ada pelajaran ini. Nah, ketika ada sedikit waktu yang luas, ada yang kosong, ada yang tidak mengajar, ini terkadang menjadi hal yang menyenangkan untuk memperbanyak murajaah hafalan, bukan untuk main. Kemudian nasihat dari Syekh Ibnu Utsaimin, wal yakun bahtuka murakkazan, dan hendaknya pembahasanmu itu murakkaz, terfokus pada satu masalah. Sedang membahas satu permasalahan, fokus sehingga selesai. Bihaitsu la taqtifu min kulli zahratin kibran. Ij'alil bahtha murakkazan al-aham fal aham hatta yakuna laka malakah. Tastati'u an tukhrijal masaila 'ala al-qawa'idi wal furu'i 'ala al-usul. An tukhrijal masaila 'ala al-qawa'id wal furu'a 'ala al-usul. Jadi ketika membahas juga fokus, jangan memetik dari setiap bunga terlalu besar. Dalam artian ketika membahas dapat faedah, ya sudah, ingin mencatat faedah ini catat secara ringkas nanti untuk dirujuk kembali agar tidak terluputkan ketika mau mencari. Tapi jangan kemudian bahas satu permasalahan, ada faedah bagus, akhirnya dia fokus ke faedah ini, akhirnya permasalahan pokok yang ingin dicari terlupakan. Sehingga kata beliau, jadikan pembahasanmu fokus dari yang penting, kemudian yang kepentingannya di bawahnya, sampai engkau memiliki keahlian sehingga mampu untuk mengeluarkan permasalahan-permasalahan di atas kaidahnya dan cabang-cabang dikeluarkan pada usulnya yang benar. Nah, ini faedah yang sangat bagus, akhwat. Juga nasihat dari alim mujarrib, dari seorang alim yang telah berpengalaman dalam masalah ini, dan kita telah melihat hasilnya apa yang ada pada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Taib, seorang yang kalamnya menjadi kitab, ya, kalimat-kalimatnya menjadi kitab, dan bahkan pada sebagian syarah-syarah beliau menjadi syarah terbaik. Kalimat-kalimat yang lugas, jelas. Ini yang menjadi maziyah yang ada pada Syekh Ibnu Utsaimin dibandingkan ulama-ulama yang lain. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Kemudian dibawakan di sini bait syair. Qala ma lil mu'ili walil awali innama yas'a ilaihinnal faridul faridu. Naam, malil mu'il. Al-mu'il dalam syarah perhatikan, al-mu'il katsirul iyal, orang yang banyak anggota keluarganya. Al-awali jam'u aliyah, yakni al-manazil al-aliyah, tempat-tempat yang tinggi. Innama yas'a ilaihinnal faridu al-faridu al-mutafarrid. Lakin idza kathura al-iyal wa kathuratil masyaghilu alhatka li'anna al-insan basharun wa ta'atu mahdudah wa taqatu mahdudah. Fama dumta mutafarrigan faltakun mutafarrid wa la tadun annana nuridu bihadza, ay anna al-muallif yuridu bihadza alla natlubal iyal wan nikah abadan. Bal inna nikah qad yakunu min asbabir rahah idza wuffiqal insanu fihi
wa yusirat lahu imra'atun salihah. Baik. Kata penyair di sini, malil mu'ini walil awali innama yas'a ilaihinnal faridu al-faridu. Nah, baik. Tidaklah untuk orang yang banyak anggota keluarganya. Dan tempat-tempat yang tinggi itu hanyalah bisa untuk berjalan ke sana ya seorang yang sendirian. Nah, seorang yang apa? Sendirian. Al-faridu tayyib, yang enggak ada beban. Dia akan bisa naik ke tempat yang tinggi, tapi kalau dia bersama dengan keluarga, anak, bopong anak, gendong belakang, gendong depan, tidak akan bisa naik ke tempat yang tinggi. Berat. Tapi ini dorongan, maksudnya apa? Ketika engkau masih fard, masih sendirian, maka sudah tujuan awali, tujuan apa? Tempat-tempat tinggi harus dicapai. Baru kalau sudah sampai di tempat tinggi, antum bisa persiapkan di sana, persiapkan tali, persiapkan kendaraan untuk bisa mencapai ke sana bersama keluarga dengan gampang. Baik. Ini. Kenapa manusia tokoh mahduda kata beliau. Kekuatan itu terbatas. Maka selama engkau dalam kondisi tidak ada beban, masih kondisi fokusnya bagus, sendirian, maka manfaatkan. Bukan maksudnya bahwasanya mu'alif di sini menginginkan berarti tidak perlu berkeluarga, tidak perlu nikah. Ini bukan. Bahkan terkadang nikah bisa menjadi sebab rahah, sebab kenyamanan. Apabila seorang mendapatkan taufik dan dimudahkan baginya seorang wanita salihah yang akan sama-sama membantunya, mengokohkannya. Apalagi ketika seorang telah terjun dalam medan dakwah. Butuh yang mengokohkan, butuh menyabarkan, butuh memberikan hiburan ketika menghadapi ujian-ujian yang didapati di jalan dakwah. Tapi ketika pada jalan talab, jalan menuntut ilmu, selama seseorang sendirian itu akan lebih bagus dan lebih mudah baginya insyaallah, tapi dengan syarat tadi al-jid wal ijtihad, kesungguhan harus ada. Di samping keikhlasan sebagaimana telah kita ambil pada pertemuan awal. Barakallahu fikum. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.